Selamat siang teman-teman petani sawit dan pelaku sawit dimanapun berada. Ini mendadak ini, kita tiba-tiba sudah ada di Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sekarang saya bersama Ahmad Firdaus Sewang. Dia Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito. Itu biasa disingkat ORIK. Nah, kita ketemu di sini, di belakang ini sebenarnya ini tempat seni ya, sanggar seni yang menjadi tempat berkumpul mereka, tempat berkumpul, dan di sini juga mereka berdiskusi tentang seperti apa suku anak dalam yang memang dari tahun 2018 intens dibina oleh mereka. Suku-suku anak dalam ini nggak hanya di Tebo, tapi juga di daerah Sarolangun dan bahkan di perbatasan Tanjung Jabung Barat. Kebetulan Tanjung Jabung Barat itu perbatasan langsung dengan Kabupaten Tebo. Kalau di total warga binaan Yayasan ORIK ini sudah mencapai sekitar 3.000 jiwa. Nah, ini luar biasa. Lalu kenapa kita ngobrol? Karena gini, tadi ngobrol-ngobrol sebentar dengan Firdaus nyeletuk soal sawit. Nah, akhirnya kita serius nih ngobrolin tentang sawit, karena sebagian dari suku anak dalam tadi juga sudah mulai serius tentang komoditi sawit ini. Mereka bertanam sawit meskipun mungkin belum seahli teman-teman yang sudah ada di periode kedua bertanam sawit. Nah, seperti apa sebenarnya ketertarikan Firdaus dengan sawit, dan kemudian seperti apa sih pemikirannya dulu sebelum kita ketemu barusan, lalu kita ngobrol tentang sawit. Nah, ini nih, gimana? Halo? Ya, Bang. Ya. Banyak berubah persepsi saya tentang sawit setelah tadi sebelumnya ngobrol sama Abang kan. Selama ini kan saya pribadi atau secara kelembagaan itu sebenarnya kami itu bukan anti sawit sebenarnya. Cuman kan beberapa informasi yang kami terima, ternyata dari beberapa sedikit penjelasan Abang tadi, ternyata salah, ternyata informasi yang selama ini saya terima, dan itu saya sampaikan ke kawan-kawan komunitas suku anak dalam, yang mana kan informasi yang saya dapat selama ini, sawit itu pure nih, tanamannya itu memang betul-betul merusak lingkungan, merusak kondisi struktur tanah, menghilangkan keberadaan hutan di suku anak dalam. Sementara kan suku anak dalam ini kan sangat dekat dengan hutan, dan hari ini ternyata suku anak dalam yang di beberapa binaan kami itu memang sudah mulai bergeser ke komoditi sawit tanamannya. Ada di Muara Kilis, hampir rata-rata itu mereka sudah punya kebun sawit, walaupun tidak banyak-banyak ya kan, 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar paling banyak lah Bang. Selama ini tadi saya kan tidak tahu, setelah nonton beberapa video YouTube Abang, ternyata ngebahas tentang sawit. Ternyata sawit ini dari informasi yang Abang sampaikan ya, dari hasil penelitian menurut Abang tadi itu, ternyata sawit ini juga memberikan dampak yang positif tentang pencegahan emisi karbon. Nah, yang selama ini kan yang kami dapat informasinya itu, sawit ini malah tidak mengeluarkan karbon, tidak mengeluarkan oksigen. Nah, gitu, tidak ada oksigen lah dari yang dihasilkan oleh tanaman sawit. Ternyata dari informasi yang baru saya terima, wah ternyata lebih besar sumbangan oksigen dari sawit ketimbang hutan yang memang masih utuh gitu, nah per hektarnya itu nah Bang. Nah, ini nih persepsi yang memang selama ini bermunculan di kalangan masyarakat biasa, di kalangan
pegiat lingkungan, dan ya barangkali juga di banyak keluarga lah tentang sawit itu yang dikatakan rakus air, ya, perusak lingkungan, gitu ya, ceritanya ya. Nah, jadi tadi saya memang cerita dengan Firdaus bahwa hasil penelitian Robert Hanson. Nah, jadi Robert Hanson ini kan dia ahli ekofisiologi dari Amerika Serikat. Tahun 99 lalu, Robert itu melakukan penelitian sawit di Malaysia. Nah, dari situ kemudian hasil penelitiannya itu menghasilkan bukti bahwa sawit itu mampu menyerap 64,5 ton emisi karbon dan menghasilkan 18,7 ton oksigen per hektar per tahun. Nah, lalu dia bandingkan ini dengan tutupan hutan, bahwa ternyata tutupan hutan itu hanya mampu menyerap 42 ton emisi karbon per hektar per tahun dan menghasilkan 7,1 ton oksigen per hektar per tahun. Nah, tapi kemudian ini nggak banyak diketahui orang ya. Iya. Nggak banyak diketahui orang, sehingga apa? Sehingga persepsi bahwa sawit itu perusak, sawit itu rakus air. Nah, ini yang terus beredar. Mungkin persepsinya Firdaus sama dengan apa yang saya persepsikan dulu waktu, ya, dari saya kecil sampai kuliah lah. Saya juga anti sawit lah. Anti sawit saya. Kenapa? Ya ratusan hektar juga lah dulu tanah kami di kampung di daerah Kampar sana. Itu kami nggak pernah tanam sawit. Dan bahkan bapak saya bilang sawit itu nggak bagus gitu. Tapi ya 8 tahun belakangan saya coba telusuri tuh sawit ini seperti apa sih gitu kan. Nah, dari situlah saya temukan hasil penelitian tadi. Nah, terus juga dibilang sawit itu sumber deforestasi. Terus saya cari tahu lagi nih. Iya. Nah, hasil penelitian juga dan data-data yang saya temukan gitu ya, bahwa kalau di total luas kebun sawit di dunia ini kan hanya 24 juta hektar. 24 juta hektar. Sementara minyak nabati lainnya kayak soybean, canola, atau orang bilang rapeseed, terus juga yang namanya sunflower, itu di total semua sampai hampir 200 juta hektar. Nah, apakah lahan yang hampir 200 juta hektar ini memang tiba-tiba tanah lapang semua? Kan nggak mungkin. Kalau kita bandingkan nih 24 juta hektar dan hampir 200 juta hektar, siapa yang paling banyak menghabiskan lahan? Ya. Sawitkah atau tanaman nabati lainnya gitu? Nah, ini sebenarnya yang kemudian saya berpikir, wah, ini harus saya sampaikan gitu.